Rabi hambamu yang kau pakai, perlu kami terus dengan kuat kuasa Bapa, duduk bungkus rapat kami semulai darah Yesus saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Salam. Kita bersyukur saudaraku pada pagi hari ini menjelang siang ini, saudara saya masih dapat lagi bersama-sama untuk menyembah Tuhan, menerima kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan buat kehidupan kita tiap-tiap pribadi. Saudaraku, mari kita baca dalam firman Tuhan. Hari ini kita mulai dengan satu ayat saja, yaitu di dalam buku Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Matius 25 ayat yang ke-21. Yang kita tekankan pada hari ini adalah soal kesetiaan dan ketaatan kita. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 25 ayat 21. 1, 3. Haleluya. Saudara tidak tahu bagaimana besarnya rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita umatnya sebenarnya. Dan saudara, betapa pentingnya juga ketaatan kita, kesetiaan kita. Banyak janji-janji Tuhan pada kita sebenarnya sebagai orang-orang percaya pada Tuhan Allah kita. Tetapi saudaraku, untuk memperoleh janji-janji itu, ada satu hal yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, yaitu harus kita lebih setia, harus kita taat melakukan perintah Tuhan. Kita harus setia untuk melakukan apa yang diamanatkan Tuhan kepada kita. Kita harus setia melakukan suara Tuhan bagi kehidupan kita tiap-tiap pribadi. Ketaatan kita itu akan lebih sempurna lagi saudara kita jika kita lakukan dengan kesetiaan. Dalam buku Matius pasal 25 ayat 21 yang kita telah baca tadi, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Setia dalam artinya di sini saudaraku, artinya adalah merasa bertanggung jawab dalam tugas yang dipertanggungjawabkan Tuhan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah dipertanggungjawabkan Tuhan kepada kita. Setiap perkara kecil artinya di mana saja kita harus setia melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan, baik di rumah, baik di kantor, baik di mana saja, di sekolah, bagi anak-anak sekolah. Untuk apa saudaraku? Supaya karakter kita ini terus diasah, dibentuk terus bertambah-tambah. Setia artinya adalah tetap mengerjakan hal-hal yang tampaknya sekalipun walaupun tidak dilihat orang. Banyak orang bekerja kalau diperintah, kalau dijaga di hadapan bosnya. Tetapi orang setia itu surat dilihat atau tidak dilihat, dijaga ataupun tidak dijaga, dia tetap lakukan. Diberi pujian atau tidak dipuji, tetap dia lakukan tanggung jawabnya, tugasnya itu surat. Itu namanya setia. Orang setia itu tidak berorientasi pada upah, tidak berorientasi pada bayaran. Yang diharapkan selalu adalah dari Tuhan sendiri,
bukan dari manusia. Orang yang setia itu rajin, bertanggung jawab. Itulah orang setia, melakukan dengan tepat dan dengan benar. Itulah setia. Orang setia itulah yang berani berkorban. Berani berkorban. Saudara, kalau kita lihat tadi apa yang diberikan Tuhan, yang berikan penilaian atas segala apa yang kita lakukan, itulah Allah sendiri, Tuhan sendiri yang memberikan penilaian bagi kita. Tuhan yang bertanggung jawab kepada saudara saya. Hasil daripada apa yang kita lakukan dengan setia kami, saudara, firman Tuhan menyatakannya adalah diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam bahasa duniawinya dikatakan akhirnya dipromosikan Tuhan. Betapa banyak manusia secara jasmani ingin sekali dipromosikan dalam jabatan, dalam tanggung jawab, dalam kedudukan yang lebih besar atau dalam negeri, tetapi tanpa kesetiaan itu nonsens, saudaraku. Berusaha dia sungguh-sungguh bagaimana mempromosikan dirinya untuk dijadikan menjadi sesuatu yang lebih tinggi, tapi di dalam kehidupannya hari-harinya dia tidak menunjukkan satu kesetiaan, satu rasa tanggung jawabnya. Pasti tidak akan pernah berhasil, saudara. Tetapi orang yang setia dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada dia, yang dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang diamanatkan, apa yang diperintahkan kepada dia, akhirnya siapa yang mempromosikan dirinya tadi adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri yang mempromosikan diri. Kalau secara manusia tadi, saudara, kadang orang-orang di sekitarnya, manusia sekitarnya mempromosikan dirinya sehingga mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Awalnya mungkin dia hanya sebagai wali kota atau bupati, dipromosikan bisa jadi gubernur, dari gubernur dipromosikan orang jadi presiden, udah presiden terus dipromosikan dan periode-periode berikutnya. Ada kenapa? Karena ada satu keyakinan, kepercayaan. Dari mana keyakinan ini diperoleh? Karena dia setia, dia taat terhadap apa yang dia lakukan dan amanat yang diberikan kepada dia. Saudara, kita pun sebagai orang-orang percaya kita akan dipromosikan Tuhan dan berkat Tuhan yang lebih besar lagi. Apa yang akan saudara pikirkan, apa yang saudara tidak perlu pernah melihat, apa yang saudara tidak pernah dengar, akan dipromosikan Tuhan lagi bertambah dalam kehidupan kita sebenarnya. Tetapi saudaraku, kita harus mulai setia, taat, melakukan apa yang dipertanggungjawabkan Tuhan kepada kita. Betapa banyaknya orang-orang, saudaraku, taat kalau ada pengawas, kalau ada janjinya dilihat. Tapi secara rohaninya tadi sekalipun dilihat atau dilihat, dia tetap lakukan dengan sungguh-sungguh, dia setia, saudaraku. Mulai dari perkara yang kecil. Dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh yang kita lihat, saudaraku, orang yang dipromosikan oleh Tuhan mendapatkan berkat yang lebih besar. Salah satu siapa adalah Yusuf. Pada waktu Yusuf dijual sebagai budak peliar di rumah Potifar, tapi dia tetap setia melakukan tanggung jawab di sana yang diberikan kepada dia. Dia tidak pedulikan dirinya sekalipun dia sebagai seorang budak, tapi dia tetap lakukan sebaik mungkin, saudara. Apa yang telah diberikan tanggung jawab pada dia, dia lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh.
Akhirnya Potifar mempromosikan dirinya menjadi penguasa dalam rumahnya. Segala isi rumah Potifar diberikan tanggung jawab kepada Yusuf, kecuali istrinya sendiri. Promosi ini diperoleh oleh Yusuf. Kenapa? Karena dia setia, saudaraku, melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada dia, sekalipun dia sebagai budak belian. Sekalipun dalam tugas-tugas yang kecil itu dia setia lakukan. Ya. Tapi memang peperangan tetap ada. Masalah peperangan bukan membuat Yusuf surut dalam apa sifat karakter yang dia miliki. Dia dimasukkan dalam penjara. Di dalam penjara pun Yusuf tetap menunjukkan karakternya tadi sebagai orang yang taat, orang yang setia melakukan penjara. Jika kepala penjara tadi tahanan tadi selalu memberikan tanggung jawab padanya untuk mengawasi semua orang-orang tahanan yang ada pada saat itu. Akhirnya saudara diberikan tanggung jawab, dipromosikan sebagai Perdana Menteri. Betapa banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen rindu untuk memperoleh berkat Tuhan yang besar, lebih berkat Tuhan yang besar, tapi tanpa kesetiaan, tanpa ketaatan. Bagaimana mungkin saudara kita terus diangkatkan oleh Tuhan kalau kita tidak setia, kalau kita tidak taat? Mari tunjukkanlah kesetiaan kita, tunjukkanlah ketaatan kita mengikuti jalan Tuhan, untuk melakukan apa yang diamanatkan Tuhan kepada saudara dan saya. Tidak ada satu pribadi pun yang tidak diberikan Tuhan-Tuhannya kepada hambanya tanggung jawab. Kita baca Matius itu tadi dalam ayat-ayat sebelumnya, saudaraku, kapan Tuhan itu pergi ke tempat yang jauh, dia panggil semua hamba-hambanya, dia berikan tanggung jawab kepada setiap hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kalian di sana tidak ada satu hamba yang tidak memperoleh tanggung jawab. Demikian pada saat sekarang ini menunggu kehadiran kedatangan Yesus kali kedua, Yesus telah memberikan tanggung jawab itu kepada kita selaku umatnya. Tuhan memberikan tanggung jawab itu, tugas itu bagi kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah selalu beri tanggung jawab kepada kita. Tetapi sekarang adakah kita didapatkan Tuhan kita itu nanti menjadi hamba yang setia? Adakah saudaraku kita didapati Tuhan kita dan menjadi hamba yang taat? Saudara rindu untuk berkat yang lebih besar lagi dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tidak salah saudara, tapi mari tunjukkanlah terlebih dahulu kesetiaan kita sebenarnya. Kesetiaan saudara mengikut Tuhan, kesetiaan kita untuk melayani Tuhan. Bisa saja manusia mengabaikan hidup saudara, bisa saja hidup saudara tidak berperhitungan di depan mata manusia. Tetapi seperti firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, yang memberi penilaian itu bukan manusia, bukan pendeta, tetapi yang memberi penilaian itulah Allah sendiri, saudara. Tuhan yang memberi penilaian kepada kita semua. Adalah firman Tuhan. Siapa dia? Dan pada waktu Raja Saul jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, mengapa hatimu susah? Pergilah, urapilah pengganti Raja Saul itu sendiri. Dia pergi ke rumah Isai. Dia undang mereka semua ada di sana untuk mengurapi pengganti Saul. Anak Isai ada 8 laki-laki.
Tapi pada waktu ada Samuel di sana memberikan pengurapan kepada anak-anaknya, satu tidak diundang, saudara. Kenapa Isai sendiri merasa Daud tidak layak ada di sana? Kenapa saudara mungkin banyak perhitungan dalam Daud sendiri, dalam Isai sendiri? Mungkin dia karena masih muda, karena ada tugasnya, dia bukan seorang prajurit, dia hanya sebagai gembala yang kecil saja. Tapi anak-anak yang prajurit ditampilkan di sana. Mulai dari Eliab, Abinadab sama dan seterusnya sampai 7-7-nya dipromosikan. Tetapi Tuhan berkata kepada Isai, tidak ada satupun di antara anakmu ini yang dipilih oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang berkenan Tuhan untuk menggantikan Saul. Apakah tidak ada lagi anakmu yang lain? Ada satu lagi, tapi dia sekarang ada di mengembalakan domba di ladang, di padang. Apa kata Samuel kepada Isai? Panggil dia. Kalau dia belum datang, kita tidak jadi makan. Luar biasa orang tidak dipromosikan orang dia. Tapi siapa mau promosikan? Tuhan sendiri. Itu tertulis dalam buku 1 Samuel pasal 16 itu saya baca. Ayat yang ketiga, 13. Samuel mengambil tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tapi sebelumnya lihat tadi, dia bukan ditampilkan. Siapa yang ditampilkan? Eliab, Abinadab, Sama, dan lain-lain. Ayat 11 sebelumnya mari kita lihat. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Bagaimana perasaan Eliab bagi Nabi sama tadi saudara semuanya? Mungkin di depan saudara-saudaranya tadi Daud itu tidak ada artinya, karena dia masih muda belia, karena dia tidak punya pekerjaan apa-apa, karena dia bukan seorang prajurit, bukan seorang yang dilatih, saudaraku. Tapi dia dapat Tuhan, Daud itu begitu penting. Di manakah rahasianya, saudaraku? Kenapa Daud begitu penting di depan mata Tuhan? Kadang-kadang kita cemburu melihat orang lain kok begitu ya, luar biasa berkatnya, kok dia diberkati oleh Tuhan ya. Kayaknya dia biasa-biasa saja, doanya pun kayak begitu, begini. Itu penilaian kita sendiri, saudara. Tapi Tuhan berkata manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati seseorang. Tadi pun kita lihat apa arti setia ini, tetap mengerjakan tanggung jawabnya, dilihat ataupun tidak dilihat, dihargai ataupun tidak dihargai, dipuji ataupun tidak dipuji, karena tujuannya tidak berorientasi pada bayaran atau uang. Banyak pengikut berorientasi kepada uang. Banyak sekali bekerja itu berorientasi kepada uang. Sikap akhir daripada promosinya bukan dengan damai sejahtera, sukacita, tetapi kengerian alias penjara. Kalau saudara baca dalam buku Matius 25 ayat 21 tadi, orientasinya
tidak akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kedua, masuk dan turun dalam kebahagiaan Tuhan. Orang-orang memaksakan dirinya dipromosikan, saudara, begitu banyak akhirnya bukan mendapatkan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Ya. Tuhan mau saudara apapun yang dia pertanggungjawabkan kepada kita itu membawa satu kebahagiaan, sukacita bagi kita, berkat Tuhan yang semakin melimpahi kita. Itu rencana Tuhan. Tuhan punya satu program yang lebih indah bagi gerejanya, bagi saudara saya, bagi kita sebenarnya. Bukan satu kengerian, tapi kebahagiaan bersama Tuhan kita di surga.